Pemirsa, kasus kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan kendaraan besar masih kerap terjadi. Terbaru kecelakaan lalu lintas melibatkan bus antar lintas Sumatera yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat dan mengakibatkan 12 orang penumpang meninggal dunia. Dan hari ini, kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan besar, yaitu sebuah truk menabrak angkutan umum mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan rumah warga rusak berat. Mengapa peristiwa yang sama masih kerap terjadi? Lalu langkah apa yang dapat dilakukan untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi. Ada Bapak Joko Setiowarno yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Pak Joko. Selamat petang, Mas Samuel. Sehat selalu. Salam sehat juga, Pak Joko. Pak Joko, ini 2 hari berturut-turut dan mungkin ini yang ramai ya. Kalau nggak salah di Batam pun juga ada kejadian truk menabrak sepasang kakak adik juga seperti itu. Apa yang lolos dari pengawasan pihak yang terkait, Pak Joko? Ya, mungkin pertama kita mengucapkan duka cita pada keluarga korban yang sudah ditinggalkan. Semoga mereka diberi ketabahan dan kesabaran. Nah, terkait dengan kecelakaan ini, pada dasarnya memang persoalan anggaran menjadi hal yang mengemuka. Kami di awal tahun sudah mengingatkan agar masalah anggaran demi efisiensi ini untuk keselamatan jangan dipangkas. Namun sampai saat ini terus dipangkas, ya. Padahal tidak dipangkas pun kecelakaannya tinggi, apalagi dipangkas. Sehingga sekarang teman-teman dari Kementerian Perhubungan, ya, terutama Perhubungan Darat yang akan melakukan katakanlah monitoring, evaluasi, pembinaan itu tidak memiliki anggaran. Ya, ditambah lagi anggaran pemeliharaan, umpamanya pemeliharaan untuk keselamatan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, penerangan jalan juga tidak ada anggaran. Nah, ini kan sungguh keterlaluan negara ini. KNKT sebagai institusi ya yang menangani masalah keselamatan juga anggarannya dipangkas. Ini jadi persoalan mendasarnya di situ dulu. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke masing-masing persoalan. Gitu. Baik, Pak Joko, kalau kita melihat dengan 2 kecelakaan yang terjadi dalam waktu dekat ini, apakah ada faktor kelalaian dari pihak pengemudi seperti itu? Ya, data menunjukkan dari KNKT kecelakaan itu 80% disebabkan oleh pengemudi. Ya, pengemudi yang lelah, yang ngantuk, ya, tuh, ya. Kemudian di sisi lain juga, ya, faktor pengawasan ini penting. Kendaraan-kendaraan angkutan umum, entah itu barang maupun penumpang kan setiap 6 bulan sekali harus KIR, ya. Sekarang KIR itu gratis. Dengan adanya Undang-Undang nomor 1 atau nomor 2 Keuangan Daerah tahun 2022, KIR itu gratis. Justru dengan KIR gratis itu sekarang tuh yang KIR itu jadi minim gitu kan. Nah, justru kalau bayar itu tidak banyak. Justru sekarang menjadi persoalan juga. Nah, KIR itu tiap 6 bulan, ya kan? Ya. Di antara 6 bulan itu perusahaan-perusahaan angkutan umum, entah barang penumpang, mereka mestinya bisa melakukan secara sendiri swadaya bagaimana fungsi keselamatan. Itu namanya sistem manajemen keselamatan. Ya. Nah, SMK itu kan mestinya dimulai dari pemerintah memberikan panduan dulu lah bagaimana caranya. Nah, SMK itu mulai tahun 2019. 2020 tidak bisa dianggarkan karena pandemi. 20, 21, 22, baru mulai 23 lah. Nah, 23, 24, tapi ini kan perusahaan angkutan umum kita ribuan jumlahnya. Sekarang tahun 2025 tidak ada anggaran untuk melakukan SMK. Tapi, nah, ini kan fatal juga kan? Tapi Pak Joko, bukannya itu menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan transportasinya juga, Pak Joko, terkait dengan baik kelayakan pengemudi ataupun kesiapan alat transportasinya? Betul. Tapi tentunya cara pengawasan dan sebagainya kan mereka perlu panduan. Pemerintah melakukan itu. Bagaimana
merawat selama 6 bulan. Apa saja yang harus dilakukan itu ada sekitar 10 item lah. Saya lupa namanya ya. Nah, itu diberikan dulu pemerintah. Sembari juga nanti pemerintah juga turut mengawasi. Nah, sekarang boro-boro memberikan atau mengawasi. Lah anggarannya dari mana? Nggak ada anggaran sama sekali. Rem cek juga nggak ada anggaran. Padahal penting sekali. Oke. Selain soal kendaraan, kondisi jalanan seperti apa, Pak Joko? Karena nampaknya sepertinya dari 2 lokasi kecelakaan, nampaknya jalannya tidak bermasalah, Pak Joko. Ya, jadi masing-masing ini berbeda kasus ya. Kalau angkutan barang itu hampir 99% itu angkutan barang di Indonesia itu overload dan overdimensi kalau dia nggak sanggup menutup keuntungannya ya. Nah, semuanya begitu. Kita tuh salah mengartikan mengangkut angkutan barang. Semuanya Indonesia itu negara kepulauan, tetapi angkutan barang kita fokusnya di darat. Kita masih punya jalan rel, masih punya laut, tapi di perairan lah, nggak dimanfaatkan. Nah, ditambah lagi juga pengawasan ada di jembatan timbang juga lemah. Karena jembatan timbang itu, kalau mau difungsikan, itu anggarannya juga tidak cukup. Ya, jadi masih ada persoalan juga. Ya, kapasitasnya juga terbatas. Belum lagi SDM-nya. Ya, benangnya rumit. Belum lagi punglinya di angkutan barang itu luar biasa. Pungli angkutan barang itu mulai baju seragam sampai tidak pakai baju. Ya. Nah, ini memang ada upaya pemerintah. Sekarang Menteri Ekonomi, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mentargetkan 2026 bebas odol. Target ya. Ya, baik. Tetapi kami melihat bahwa di situ belum dimasukkan program pemberantasan pungli. Pertama, belum. Kedua, persoalan upah standar pengemudi truk, pengemudi angkutan barang, ya, pengemudi angkutan itu belum ada. Itu juga baru. Baik. Berarti Pak Joko terakhir, karena durasi juga yang membatasi, hal apa yang kira-kira perlu diperhatikan lagi, Pak Joko, agar kejadian ini tidak terulang kali di hari kedepannya? Kita perlu mendengar arahan Menteri Perhubungan seperti apa terhadap kecelakaan yang sering terjadi saat ini. Jadi Menteri Perhubungan jangan pasif, bicaralah. Ya, anggarannya minta segera dicairkan semua, diantar kembali. Tanpa itu kita tidak bisa berharap banyak terhadap program-program keselamatan. Anggaran tidak ada, dan tentunya ini tidak akan memberikan hasil yang baik buat keselamatan transportasi. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno. Kita berharap yang terbaik buat lalu lintas di Indonesia ke depannya. Selamat petang Pak Joko, terima kasih atas waktunya.